Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teks berita. Silakan disimak ya. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, untuk membuat teks berita yang ideal, kita membutuhkan unsur-unsur informasi yang ada dalam teks berita. Setiap berita yang disampaikan oleh jurnalis pada umumnya mencakup 6 unsur berita. Keenam unsur berita tersebut dikenal dengan 5W plus 1H, yaitu who, what, where, why, when, dan how. Yang pertama ada what. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur what, yaitu berisi pertanyaan yang dapat menjawab pertanyaan. Contohnya, apa yang terjadi. Yang kedua ada who. Penulisan who disertai keterangan tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang kemudian ada when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa, seperti kapan peristiwa itu terjadi. Yang kemudian keempat ada where, yang artinya di mana. Biasanya berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian, seperti pertanyaannya di mana peristiwa itu terjadi. Yang kemudian ada why. Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan latar belakang terjadinya peristiwa, seperti pertanyaannya mengapa hal itu bisa terjadi. Yang terakhir atau yang keenam ada how. Dalam penulisan how dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa yang dapat ditimbulkan, seperti contoh pertanyaannya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dengan memenuhi semua unsur 5W plus 1H, pokok informasi dalam penulisan berita akan jauh lebih lengkap. Menyangkut pemberitaan terkini, teks berita memiliki beberapa unsur yang disesuaikan saat kita menulis. Unsur-unsur tersebut yakni unsur aktual, yaitu mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja, atau sedang terjadi. Yang kemudian unsur faktual. Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kejadian kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, ataupun karangan dari seseorang. Yang ketiga ada unsur penting, yang paling penting. Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Yang kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Yang keempat ada unsur menarik. Unsur menarik di sini harus menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diamati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, dan mengandung unsur yang kriminalitas dan konflik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas salah-salah kata dan salah pemberitahuan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.